Malam teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang filsafat dari Gilles Deleuze. Deleuze adalah filsuf Prancis kontemporer, kemudian karyanya mengenai Anti-Oedipus dan A Thousand Plateaus yang tentu saja menjadi karya yang sangat luar biasa. Selain itu ada karya mengenai Capitalism and Schizophrenia, ditulis berdua dengan Felix Guattari. Filsafat dari Deleuze adalah tentang pemahaman yang bersifat epistemologis. Deleuze menolak cara berpikir tradisional yang linier dan hierarkis. Jadi berpikir linier itu satu garis, kemudian harus menyesuaikan dengan pendapat sebelumnya, terus harus memiliki substansi, harus memiliki landasan epistemologis yang kuat itu. Dan tentu saja adalah hierarki. Hierarki di sini bisa dikaitkan dengan transendensi. Ya, berarti pemikiran dari Deleuze ini bersifat dimensi imanen. Deleuze dipengaruhi oleh Henri Bergson. Dia mengembangkan gagasan tentang perbedaan dan pengulangan, difference and repetition. Dalam difference and repetition, ia menegaskan bahwa perbedaan atau difference adalah sesuatu yang positif dan produktif, bukan sekedar penyimpangan dari identitas. Jadi eksistensi dari perbedaan yang ada, perbedaan suatu pemikiran yang melampaui atau berusaha lebih kreatif dari pemikiran tradisional atau pemikiran yang sudah mapan, itu sesuatu yang bukan penyimpangan, tapi itu sesuatu yang produktif, bahkan positif untuk menciptakan suatu kebaruan atau membangun suatu kesadaran relevansi pengetahuan ataupun dalam pemahaman. Kemudian Deleuze menjelaskan tentang rhizome. Rhizome merupakan struktur. Struktur rhizomatik sebagai alternatif dari struktur pohon yang bersifat hierarkis. Rhizome adalah jaringan tanpa pusat, tanpa arah tunggal, mirip dengan internet atau jaringan saraf. Nah, ini rhizome ini berbicara mengenai suatu kecenderungan di dalam membangun pengetahuan, merumuskan pengetahuan, memahami awal tentang kondisi ilmu pengetahuan dengan perkembangan di masyarakat itu ya dari mana saja gitu kan. Memulai dari mana saja, tidak perlu harus berangkat dari sisi yang lebih tinggi. Ini harus membahas tentang metafisika dulu, harus membahas tentang epistemologi dulu, tapi adalah tentang suatu pemahaman yang saat ini juga tanpa suatu kekangan gitu kan. Ini lebih dinamis, membentuk jaringan gitu, tanpa pusat. Ya, di sini tentu saja pemikiran perennialisme yang bersifat harus ada silsilah itu ya berarti tidak berlaku di sini. Kemudian pemikiran dari Gilles Deleuze adalah anti representasi. Deleuze menolak gagasan filsafat harus merepresentasikan dunia atau mendeskripsikan dunia. Baginya filsafat adalah tentang penciptaan konsep baru. Tapi tentu saja konsep baru ini adalah mendeskripsikan dunia. Mungkin ini adalah suatu catatan saja bahwa ya filsafat tidak harus merepresentasikan dunia, karena ya ini suatu upaya membangun suatu basis, membangun suatu struktur, membangun suatu substansi, dan ini tentu saja ditolak oleh Gilles Deleuze. Kemudian pemikiran dari Gilles Deleuze adalah mengenai skizofrenia. Skizofrenia bukan penyakit secara harfiah. Dalam konteks Deleuze dan Guattari, skizofrenia adalah metafora. Dilihat sebagai gangguan, bukan suatu gangguan psikiatri murni. Skizofrenia sebagai metafora radikal untuk subjek yang terlepas dari struktur represi
masyarakat kapitalis dan psikoanalisis Freudian, Sigmund Freud. Jadi skizofrenia ini adalah metafora radikal yang mau menjelaskan bahwa subjek ini yang memahami tentang rhizom, tentang anti representasi, dia harus bisa lepas dari represi atau struktur masyarakat yang membentuk keidentitasan dia. Dia harus terus bergerak, mencari atau menghimpun pemahaman tentang dirinya. Skizofrenia versus Oedipus kompleks. Dalam Anti-Oedipus, Deleuze dan Guattari menyerang psikoanalisis Sigmund Freud yang mendasari segala bentuk hasrat pada struktur keluarga, ayah, ibu, dan anak. Mereka menyebut sebagai oedipalisasi yang membelenggu subjek. Deleuze dan Guattari menganggap bahwa terlalu mereduksi bahwa perkembangan seseorang anak itu hanya dilihat dari struktur keluarga gitu kan, itu membelenggu subjek atau hasrat. Skizofrenia sebagai mesin hasrat. Deleuze memperkenalkan desiring production atau produksi hasrat. Hasrat tidak dilihat sebagai kekurangan atau lack atau kekosongan, melainkan sebagai kekuatan produktif yang mengalir bebas. Skizofrenik adalah figur yang mampu mengakses aliran-aliran tanpa tersumbat dalam norma sosial. Kapitalisme dan skizofrenia. Menurut Deleuze, kapitalisme berusaha untuk